Oh, ini udah keluar Belum, PPT-nya. Ini udah masih keluar. PA. PA yang nampak. Eh, Iya. ditutup aja, Bang. Atau coba on aja ya, Bang. Ini udah keluar. Ya terlihat. Udah. Baik, adapun judul artikel hasil dari diskusi kami yaitu mengenai barrier to adopting automated organizational decision making through the use of artificial intelligence, ataupun judulnya hambatan dalam mengadopsi pengambilan keputusan secara otomatis melalui penggunaan kecerdasan buatan. Eh, Artikel ini diteliti oleh David Boyce dan Karen Brenda Sippers dari Gordon Institute of Business Science, University of Pretoria, Johannesburg, South America. Publish pada tanggal 1 Juni 2021 dengan indeks Q1 SJR-nya 0,78. Next. Adapun introduction dari artikel ini adalah pengambilan keputusan organisasi yang membutuhkan keterampilan kognitif tinggi dan secara tradisional dilakukan oleh pekerja berpengetahuan dapat diotomatisasi menurut Chong et al. 2022. Namun ada hambatan terkait dengan mengadopsi AI, sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut menurut Moser et al. 2021. Definisi dari AI menurut Schneiderman 2020 yaitu mencakup sistem otomatis ataupun otonom yang menggunakan teknologi seperti pembelajaran mesin, jaringan saraf, metode statistik, pemberi rekomendasi, sistem adaptif, dan pengenalan ucapan, wajah, gambar, dan pola. Meskipun model bahasa besar seperti chat generatif, retraining, transformer saat ini mengganggu pendidikan, saran konsumen, dan penelusuran internet, para ahli menunjukkan bahaya informasi yang tidak akurat dalam jawaban yang masuk akal dan meyakinkan, menurut Pirani dan Dutchman 2023. Meskipun beberapa penelitian, Perry et al. 2016 telah dilakukan mengenai manfaat dan kekhawatiran penggunaan AI dalam konteks organisasi, penelitian terbatas telah dilakukan mengenai hambatan yang mempengaruhi adopsi AI dalam organisasi, khususnya untuk pengambilan keputusan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti hambatan yang terkait dengan mengadopsi AI. Kontribusi dalam penelitian ini yang pertama adalah memperluas model teori strukturasi adaptif atau AST. Kedua, mengilustrasikan dimensi yang relevan dengan penerapan AI. Yang ketiga, membuat rekomendasi untuk mengatasi hambatan penerapan AI. Novelty dari penelitian ini adalah penelitian ini secara unik menerapkan model AST pada adopsi AI. Literatur review dari penelitian ini yang pertama adalah sifat pengambilan keputusan otomatis dari kecerdasan buatan. Menurut Setri 2021 halaman 970 menyarankan kecerdasan buatan adalah kekuatan yang berpotensi transformatif yang kemungkinan besar akan mengubah peran manajemen dan praktik organisasi. Mesin dapat menyamai atau mengungguli manusia dalam aktivitas kerja yang memerlukan kemampuan kognitif tinggi. Karena perangkat keras, pemrosesan baru, algoritma yang lebih kuat, dan jumlah data yang sangat besar di era mesin pintar. Menurut author dan Don 2013 dan Manika et al. 2017. Menurut Davenport and Kirby 2016 berpendapat bahwa terdapat tren global dalam otomatisasi yang melibatkan mesin yang mampu membuat keputusan secara otonom dalam lingkungan data yang lebih kompleks dan kurang terstruktur. Argumen ini didukung oleh penelitian yang menunjukkan bahwa otomasi awal terutama berfokus pada tugas dan keputusan rutin yang dilakukan oleh pekerja berketerampilan rendah dan menengah,
dibandingkan dengan kemajuan otomasi saat ini, yang mampu mengotomatiskan tugas dan keputusan yang dilakukan oleh pekerja berpengetahuan yang memiliki pengetahuan, keterampilan kognitif yang tinggi, yang menyoroti bahaya substitusi mesin untuk manusia dalam organisasi. Next. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengambilan keputusan yang memerlukan keterampilan kognitif yang biasanya dilakukan oleh pekerja berpengetahuan dapat diotomatisasi dalam konteks organisasi menurut Manika et al. 2017, McAfee dan Brian Johnson 2014. Studi ini menentukan faktor-faktor yang menghambat organisasi dalam mengadopsi AI untuk pengambilan keputusan otomatis. AI memiliki keterbatasan dalam menangani keadaan emosional dan sosial untuk menarik kesimpulan dan pengambil keputusan yang sesuai dengan konteks, menurut Mayinka et al. 2017. Dan menurut pasien DKK et al. 2020 menekankan bahwa sistem AI masih memiliki fokus yang sangat sempit. Bidang-bidang saat ini lebih sesuai untuk pengambil keputusan manusia mencakup interaksi dan perbandingan sosial, manajemen konflik, tanggung jawab pada tim, dan penilaian etis, menurut Hem et al. 2019. Perry et al. 2016 berpendapat bahwa sistem berbasis AI dapat memutuskan ikatan antara pemimpin dan bawahan, sehingga mengurangi keinginan akan hal tersebut. Selain itu, Newell dan Berley 2015 mencatat bahwa karena data diperlukan untuk mengambil keputusan, organisasi harus memantau karyawan lebih dekat untuk mengumpulkan data yang memadai. Hal ini dapat membuat karyawan merasa kehilangan otonomi dan akibatnya AI dapat berdampak signifikan pada tingkat motivasi. Menurut Passion et al. 2020 juga menekankan pentingnya proses manajemen perubahan ketika memperkenalkan teknologi baru seperti AI. Karena karyawan mungkin merasa nggak nampak, Bang. Next saja, Bang. Yang kedua adalah ada teori strukturasi adaptif. Menurut Others 1995, sebuah teori yang banyak digunakan mengenai adopsi teknologi berupaya menjelaskan bagaimana, mengapa, dan pada tingkat penyebaran ide-ide dan teknologi baru. Oleh karena itu, fokusnya adalah pada difusi inovasi tersebut. Teori ini terbatas pada aspek spesifik AI, yang mencakup pengambilan keputusan otomatis. Karakteristik AI ini membawa fungsi awal teknologi, yaitu memungkinkan dan membantu manusia lebih jauh lagi. Berfungsi secara independen dari manusia setelah teknologi tersebut diprogram untuk belajar. Model AST yang dikembangkan oleh DeSantis dan Paul 1994 secara komprehensif menunjukkan antecedent, proses, dan hasil dari hubungan rekursif antara teknologi dan tindakan sosial yang masing-masing saling membentuk satu sama lain. Menurut DeSantis dan Paul 1994 menekankan bahwa dampak teknologi informasi yang maju bergantung pada seberapa baik struktur sosial dan teknologi dioptimalkan secara bersama-sama. Mereka menggunakan contoh konferensi video dan bagaimana teknologi mempengaruhi cara orang berinteraksi dalam lingkungan bisnis. AST belum diterapkan di lingkungan pengambilan keputusan AI, dan penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut. Aspek menarik dari ST disoroti oleh DeSantis dan Paul 1944 adalah semangat dari teknologi. Contoh dimensi yang menjadi ciri semangat teknologi karena pengaruhnya terhadap struktur sosial meliputi proses pengambilan keputusan, kepemimpinan, efisiensi, manajemen konflik, dan suasana. Dimensi kepemimpinan melibatkan kemungkinan munculnya kepemimpinan ketika teknologi digunakan atau apakah terdapat partisipasi setara versus dominasi oleh beberapa anggota. Dimensi efisiensi menekankan pada kompresi waktu atau apakah periode interaksi lebih pendek atau lebih lama dibandingkan jika teknologi tidak digunakan. Manajemen konflik berkaitan dengan apakah interaksi berlangsung teratur atau kacau, atau lebih lama dibandingkan jika teknologi tidak digunakan. Terakhir ada dimensi atmosfer. Atmosfer melibatkan sifat relatif formalitas atau informal dari interaksi, atau apakah interaksi tersebut terstruktur atau tidak terstruktur.
Berdasarkan tinjau literatur di atas, penelitian ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut, yaitu hambatan apa yang mempengaruhi adopsi AI dalam organisasi khususnya untuk pengambilan keputusan. Next akan dibacakan oleh Bang Muhammad Firza Alfi. Silakan Bang. Terima kasih, Kak Wani. Ya, saya teruskan presentasi ini. Untuk metodenya atau metodologinya, peneliti menggunakan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara semi struktur. Populasi, organisasi yang telah mengadopsi AI, dan organisasi yang telah menyelidiki AI secara mendalam namun menolak penerapannya untuk pengambilan keputusan otomatis perusahaan rintisan yang menjadi produk AI yang ditujukan untuk otomatisasi dalam organisasi. 3. Pengambilan sampel non-probabilitas khususnya purposive sampling analisis dilakukan dengan menggunakan Atlassian, perangkat lunak yang dirancang khusus untuk melakukan analisis dan data kualitatif. Mungkin kita bisa kita lihat dari tabel di PowerPoint ini, ada 13 yang bakalan disebar kuesioner, yang bakalan akan menjadikan responden. Itu ada 13 orang, mulai dari CEO, Head Analysis Department, CTO, Head Department, Head Digital Online, Senior Manager, Eksekutif, General Manager, Chief Architect. Artinya, kalau bisa kita lihat dari sini, respondennya cukup luas gitu. Dan dengan backgroundnya juga bermacam-macam background. Ada yang dari finansial, industri psikologi, etik, ada yang doktor PhD AI, Artificial Intelligence, ada dari marketing. Jadi untuk gambaran hasil dari penelitian ini mungkin cukup baik karena bermacam-macam, ada background dan position di company-nya gitu. Oke. Ini hasil dari penelitiannya, dan kalau bisa dilihat dari hasil penelitian, kata-kata yang digunakan responden dengan frekuensi yang tertinggi berukuran lebih besar daripada di tengah gambar ya. Sedangkan kata-kata yang digunakan dengan frekuensi lebih rendah berukuran lebih kecil di dalam gambar ini di pinggiran gambar. Jadi analisis ini mengungkapkan bahwa kata yang paling sering digunakan selama seluruh wawancara yaitu kata think atau berpikir, disebutkan sebanyak 1.239 kali. Oke. Dan kata kedua yang paling banyak digunakan adalah orang dengan 374 penyebutan. Kata manusia juga merupakan salah satu dari 5 kata yang paling banyak digunakan, sekitar 139 penyebutan. Hasil penelitian ini, seperti yang ditunjukkan oleh model teoritis yang dikembangkan oleh Desantik dan Paul, terdapat dinamika sosial seperti motivasi tim dan ikatan pemimpin pengikut yang dapat menjadi faktor pembatas dalam penerapan AI. Hasil kami menunjukkan bahwa dalam lingkungan pekerjaan sosial, AI berpotensi memainkan lebih banyak peran tambahan bagi manusia pengambilan keputusan, karena pekerja dapat mengidentifikasi lebih baik dengan manajer yang manusia. 7 tema yang muncul dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa manajemen senior mempunyai kekhawatiran seputar adopsi AI. Hal ini berkisar pada konsekuensi bagi organisasi tertentu, bagaimana tim dipimpin, bagaimana keputusan-keputusan terjadi atau di black box, dan dampak AI terhadap masyarakat seperti pengangguran. Implikasi praktik pertama dan yang paling penting adalah para manajer harus menyadari bahwa AI bukanlah solusi terbaik. Implikasi teoritis literatur AI yang ada tidak meyakinkan mengenai model teoritis yang digunakan dalam menganalisis adopsi teknologi. Oleh karena itu, ACT
menjanjikan sebagai lensa penting untuk menganalisis hambatan adopsi AI dalam pengambilan keputusan di organisasi. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan mengenai AI yang membentuk kognisi dan perilaku manusia masih terbatas dan sebaliknya. Gitu. Dari ICT menunjukkan pada skema interpretasi kognitif manusia atau konstruksi sosial atas teknologi yang mempengaruhi perampasan teknologi. Dan batasan untuk riset ke depan ini, sampel dipilih dari industri yang mendapat skor tertinggi dalam adopsi AI, yaitu jasa keuangan dan teknologi tinggi, termasuk telekomunikasi. Industri yang mendapat skor terburuk juga berpotensi diteliti untuk mengungkap hambatan tambahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, eksploratif dengan menggunakan wawancara semi struktur ukuran sampel yang kecil, yaitu 13 responden, mungkin membatasi dalam mencapai kesimpulan yang konferensi. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, penelitian kuantitatif dengan menggunakan hambatan yang diidentifikasi dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan menggunakan sampel yang lebih besar untuk mencapai kesimpulan statistik yang lebih memuaskan. Tema berakhir dalam penelitian ini adalah perlunya bersikap etis dan non-diskriminatif yang dapat menjadi hambatan dalam penerapan AI. Dimensi AST yang paling relevan dengan tema ini adalah dimensi proses pengambilan keputusan. Karena ada bahaya pengambilan keputusan AI otomatis menjadi tidak etis dan diskriminatif dan kurangnya transparansi. Studi ini berfokus pada manajemen senior. Studi yang lebih konferensi dapat dilakukan pada beberapa lapisan karyawan untuk melihat apakah terdapat perbedaan persepsi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi AI. Mungkin itu aja, terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Prof. Iskandar. Ya, terima kasih Pak Filza dan juga Bu apa tadi? Nurwani ya. Ya, Nurwani. Di mana riset ini adalah riset kualitatif ya, Bapak Ibu. Jadi riset kualitatif, dan kalau saya lihat tadi alat analisanya menggunakan in vivo ya. Jadi hanya uji tema saja ya, untuk memperluas ya teori adaptif ya, atau teori struktural adaptif ya, dan juga melihat ya tema-tema peranan dari artificial intelligence dalam pengambilan keputusan ya otomatis ya melalui AI. Nah itu ya yang boleh saya ringkas ya, dari paper ini. Dan juga paper ini terbit di Q1 ya, jadi cukup bagus ya saya kira. Untuk itu mungkin Bapak Ibu silakan menanggapi dari paper ini. Dipersilakan. Silakan jika ada kesimpulan. Izin, Prof. Ya, silakan Pak Faisal. Nunggu Bang Isan nanti, Prof. Bertanya. Mungkin saya ingin bertanya kepada tim Pak Firja dan Bu Wani. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan terkait apakah peneliti menyampaikan kelemahan dari penelitian ini ya. Karena menurut hemat saya, terhadap keputusan yang akan diambil, artinya ingin menggantikan posisi manusia dengan AI, tentunya nanti ada batasan sektor mana nanti yang akan dapat dimasuki oleh AI. Artinya apakah peneliti menyampaikan batasan ini? Kenapa? Karena beberapa memang sudah menggunakan artificial intelligence untuk memutuskan. Contohnya misalnya ada terkait perdagangan saham, ada satu engine yang bisa ketika itu penurunan saham misalnya di setup 10% langsung dijual, itu ada. Kemudian ketika dia menurun harga dari market 10% itu langsung dijual, itu ada. Kemudian ketika ada yang informasi yang untuk terkait
informasi negatif atau positif, dia dapat mencari di big data, kemudian dapat memutuskan untuk melakukan buy. Jadi keputusan buy or sell di pasar saham itu lebih memang sudah digunakan terkait robotnya ya, robot untuk keputusan tersebut. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika bisnis itu banyak melakukan justifikasi ya, khususnya di sektor jasa. Nah, ini yang tentunya tidak bisa, artinya batasan-batasan ini harus ditetapkan sehingga nanti ketika ingin memasuki eh, wilayah mana yang harus dimasuki oleh robot tadi atau artificial intelligence tadi, ini tentunya menjadi fokus terhadap pengembangan adopsi ini ya. Kemudian adopsi dari AI ini. Jadi mungkin itu Pak Firja. Sebelum teman-teman lagi, tentunya saya ingin menanyakan batasannya, apakah mencapai kelemahan ya dari penelitian ini? Karena terlalu luas terkait sektor mana yang diteliti oleh penulis. Mungkin itu dari saya, Pak Firja dan Bu Nurwani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Silakan Ibu Gabi. Pak Faisal, kalau bicara karena artikel ini hanya sebatas hambatan saja, tapi semalam saya banyak cari juga kan sekedar informasi kan. Nah, batasan-batasan mana saja yang memang yang diperlukan AI dan mana yang tidak. Kalau beberapa yang saya cari tahu mungkin bisa nanti ditambah dari sektor perbankan gitu kan, Pak Faisal. Kalau secara teknis mungkin bisa AI bisa menentukan misalkan perhitungan gitu. Tapi kalau udah ngambil keputusan tidak disarankan sama perusahaan untuk AI karena kalau sudah AI membuat keputusan itu suatu program nanti bisa terjadi diskriminatif gitu informasi gitu. Gitu misalkan kalau saya kaitkan ketika di program namanya kredit 5C itu mungkin kapital bisa dihitung terus karakter yang nggak akan mungkin bisa dihitung oleh AI karena kan untuk kita tahu nasabah itu yang baik atau prioritas kan kita mungkin lebih ke pendekatan persuasif mungkin marketingnya jadi itu nggak mungkin bisa dilakukan dengan AI gitu kan gitu dan perkembangan AI di perbankan pun mungkin saya bukan orang perbankan mungkin nanti Pak Faisal bisa tambahkan saya ngelihat dari perkembangan perbankan sendiri di AI itu Prof kayak di BRI itu di BRI beberapa kantor kas ya atau cabang itu banyak yang ditutup karena masyarakat sudah bisa buka briling sendiri gitu kan artinya kan teknologi BRI cukup mumpuni untuk bisa masyarakat bisa megang megang uh, uh, mungkin akun atau gimana lah itu kan sehingga masyarakat itu bisa buka briling sendiri gitu kan gitu mungkin itu pun hanya sebatas teknis angka saja, tapi kalau membuat keputusan kredit kan nggak mungkin di briling langsung ke kantor cabangnya itu gitu. Dan secara tekstual AI ini sangat membantu kita sebagai pelajar, kita sebagai pekerja, Tapi kalau untuk membantu kita sebagai untuk pengambilan keputusan, AI ini malah menjadi hambatan gitu. Gitu. Jadi saya baca ada juga gitu secanggih-canggihnya teknologi itu tidak bisa membuat suatu keputusan gitu. Dari siapa itu lupa saya gitu. Mungkin itu saja. Mungkin ada tambahan dari Bu Nurwani atau Kak Wani atau Bang Pesal mungkin ngasih masukan atau gambaran lagi. Terima kasih Pak Firja. Eh, Memang betul yang disampaikan Pak Firja tadi, di sektor perbankan memang ada yang sudah ditransformasikan sedikit, khususnya lebih kepada perbankan bank yang memang sudah model bisnisnya adalah model bisnis digital ya, seperti yang kita sampaikan semalam. Itu memang keputusan decision making atau terhadap
beberapa kualitas kredit, skim kredit ya. Misalnya contohnya adalah terkait skim kredit konsumtif yang misalnya itu dari payroll misalnya ya, dari gaji itu bisa dilakukan decision melalui artificial intelligence tadi ya untuk keputusan kreditnya. Ada robot ya tadi saya bilang tadi robot untuk memutuskan. Tentunya yang jadi masalah adalah terkait parameter-parameter atau variabel-variabel keputusannya. Ini yang menjadi permasalahan. Di sisi bisnis itu menginginkan adanya pertumbuhan pembiayaan atau pertumbuhan kredit itu lebih signifikan dari dari tahun sebelumnya. Ini normatif karena mereka memiliki target yang harus ditetapkan. Tetapi dengan permasalahannya adalah ketika ini nanti keputusannya bisnis tidak memutuskan melainkan adalah engine atau robot terkait keputusannya, ini akan lain halnya ketika total pipeline atau total calon debitur yang diajukan itu misalnya tidak lulus passing grade ya. Misalnya passing grade robotnya menentukan 60 nilainya. Ternyata itu hasil dari pemasaran mereka itu dari 100 yang mereka ajukan ke robot tadi yang lulus cuma 50 atau 40. Ini kan menjadi masalah. Jadi masalah. Apakah ada masalah dari pipeline-nya atau calon debiturnya atau masalah di robot tadi? Ini pasti nggak ketemu antara bisnis dan robot tadi. Di satu sisi terhadap exposure resiko kredit ini menjadi minimal ya. Artinya risiko kredit itu minimal kalau dia berbanding terbalik terhadap total yang akan dijual nasabah tadi dengan total total yang diputuskan. Ini menjadi permasalahan. Artinya ketika parameter atau variabel keputusan yang ada di robot tadi terlalu rigid atau terlalu ketat, maka dampaknya adalah bisnis itu bisa jadi slowdown atau lambat. Ini yang menjadi kepertimbangan organisasi, apakah mereka mau mengadopsi AI atau masih konvensional. Ini yang harusnya menjadi fokus penelitian ya terkait kapan AI ini diadopsi untuk model bisnis bagaimana harus diadopsi. Bukan kita artinya memang teknologi ini reduce cost ya, reduce cost, reduce time, reduce waktu tepat, tapi ada permasalahan lain ketika ini nanti setelah disalurkan, setelah di dashboard. Artinya memang nanti juga harus diteliti juga keputusan mana yang lebih valid. Apakah diputuskan manusia atau diputuskan oleh mesin? Dua-duanya tergantung ya, tergantung dari model variabelnya. Tentu tadi ketika konvensional dan mesin tadi masing-masing memiliki parameter, tetapi yang tidak mempunyai judgment tadi adalah yang konvensional yang dilaksanakan oleh manusia. Tetapi ketika tadi diputuskan oleh mesin ini rigid, tetapi kita belum lihat hasilnya ke depan. Ini yang menjadi masalah kenapa ini belum diadopsi seluruhnya ya. Kalau setahu saya keputusan kredit untuk yang tidak atau memiliki exposure risiko yang tinggi ini belum digunakan ya. Saya bisa simpulkan belum digunakan oleh perbankan karena terlalu riskan ketika nanti kredit komersial atau kredit korporasi itu diputuskan oleh AI itu belum. Itu sektornya belum. Sektor retail, konsumtif itu bisa ya. Boleh, artinya sudah digunakan. Contohnya misalnya kartu kredit, ada juga pinjaman online itu bisa menggunakan AI kapan ini diputuskan melalui robot atau mesin. Jadi berdasarkan pengamatan saya sendiri, ketika organisasi mengadopsi AI itu adalah dia memiliki exposure yang rendah. Yang kedua adalah modal yang mereka gunakan untuk sebagai sumber dana penggunaan kredit. Jadi kalau mereka menggunakan bukan dana pihak ketiga ya, bukan tabungan, bukan deposito, bukan giro, lebih kepada modal, ini mereka lebih lebih suka menggunakan AI dalam kreditnya. Artinya mereka tidak mempertaruhkan dana masyarakat. Karena kita kalau risiko ini
ada sebagian untuk forward lookingnya kita sebagai mempertaruhkan juga ya, mempertaruhkan dana kita yang digunakan oleh masyarakat itu akan kembali atau enggak. Jadi ketika perusahaan itu menggunakan modal sebagai source of fund-nya, itu dia lebih suka ketika mereka eh, menyalurkan proses kredit tadi. Nah, setelah disalurkan itu mereka juga akan melakukan capping atau ini ya, atau bucket berapa portfolio yang boleh menggunakan AI untuk memutuskan proses kredit. Misalnya hanya untuk 10 juta ke bawah atau hanya untuk 25 juta ke bawah, itu bisa. Itu ada beberapa. Jadi mungkin itu tadi ada dua, kalau saya lihat ada dua ya, terkait sumber source fund-nya, model bisnisnya, kemudian eh, kapan ya ada dua itu yang penting terkait kapan ini diadopsi oleh organisasi, khususnya yang finansial ya, finansial. Saya bilang tadi seperti misalnya sektor finansial yang jual eh, stok stok trading ya. Nah, itu stok trading itu pakai robot itu. Kalau saya tahu di market itu, di bursa efek itu pakai pakai robot. Itu kapan dia sell dan kapan dia buy itu digunakan oleh AI untuk melakukan transaksi bisnisnya. Itu kena kompleks. Jadi mereka dibantu oleh. Nah, jadi tadi kompleksitas juga menentukan kapan itu dia adopsi. Itu izin kawan-kawan dari kawan sekalian terkait kapan ini sebenarnya adopsi dari AI ini untuk digunakan sebagai decision making, khusus tadi di perbankan dan financial institution. Mungkin itu dari tambahannya Pak Firja dan Bu Wani dan kawan-kawan sekalian. Mungkin ada Terima tambahan kasih Pak tentang Faisal. Iya, Iya, mungkin mungkin apa ya, ngeblend komentar Bang Faisal ya, feedbacknya tadi. Sebenarnya kalau kita lihat ya, artificial intelligence ini kan sebenarnya sarana untuk membantu proses ya. Untuk proses itu lebih baik dan lebih mudah. Kalau kita lihat sebenarnya apalagi di perbankan tidak mungkin juga bisa seluruh proses itu dilakukan oleh AI. Kenapa saya bilang seperti itu? Contoh misalnya eh, ketika kalau di perbankan itu ada nama KYC ya Bang Faisal ya. KYC itu penting bagi satu proses pemberian kredit. Analisis kredit itu sebenarnya eh, kalau tadi toolsnya adalah menggunakan AI, itu sangat penting untuk melakukan percepatan proses apakah dia memang layak atau tidak. Tetapi kalau udah cerita karakter ya, untuk cerita karakter manusia, ada kadang-kadang touching yang harus dilakukan logical thinking-nya. Itu tidak bisa dilakukan oleh engine ataupun sistem. Ya kalau saya bilang sih sebenarnya itu adalah kombinasi apa namanya? Kombinasi dari people-nya sendiri atau manusia, itu mungkin analisis perbankan ya, analisis kredit misal contohnya, dengan AI-nya ya, hasil AI-nya. Jadi kalau saya bilang sebenarnya tidak 100% AI itu bisa melakukan proses yang tepat ya. Kalau kita bilang tepat ya, pasti ada, kalau akurasi pasti mungkin ini ya, akurasinya itu 90% ke 95% secara apa namanya, secara proses menurut pendapat saya memang itu benar. Tetapi ada hal-hal yang untuk case-case tertentu itu butuh sentuhan touching dari manusia. Nah, saya berpikir begini, kalau tadi saya lihat di presentasinya Bang Firja dan Kak Wani, ada beberapa yang mungkin izin perlu konfirmasi ya. Kalau dilihat tadi ada beberapa kata ya yang saya lihat ya, ada hasil penelitiannya itu kata-kata yang muncul, think misalnya. Tetapi saya nggak melihat di situ engine apa sih yang digunakan ya. Mungkin kalau kita sekarang ini OpenAI chat ya digunakan. Tapi sebenarnya itu kan bagian kecil dari AI. Kalau saya lihat sebenarnya dari tahun 94 AI itu sudah ada mungkin bahkan sebelum-sebelumnya. Namun memang lebih populer di beberapa tahun terakhir karena digunakan oleh banyak banyak orang untuk membantu memudahkan proses apa ya dalam bentuk pengambilan keputusan, kemudian pencarian yang lebih sistematis di luar engine-engine yang ada seperti misalnya Google atau Mac apa atau engine-engine dalang lainnya. Nah, yang perlu
saya konfirmasi apakah di dalam penelitian ini ada engine yang disebutkan di dalamnya, ataukah dia berbentuk aplikasi atau web based atau seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau saya lihat tadi sebenarnya kata kuncinya adalah memperluas model teori strukturasi adaptif. Nah, mungkin saya terlewat. Apakah sebenarnya apa namanya, atau mungkin pertanyaan itu bisa dibantu Bang Firja dan Kak Wani. Makasih. Ya, terima kasih Pak Isan. Jadi memang inilah apa ya hasil dari riset kualitatif dan peneliti memberikan rekomendasi nih untuk riset ke depannya ya. Untuk riset ke depannya perlunya penelitian kuantitatif ya, dengan menggunakan hambatan-hambatan yang bisa diidentifikasi ya dan terkait dengan keputusan AI. Nah, itu artinya riset ini masih banyak kelemahan juga ya. Jadi diinginkan riset kuantitatif. Jadi nanti bisa menjadi bahan Bapak Ibu ya untuk replikasi. Begitu juga studi di paper ini hanya apa ya, hanya berfokus pada ya bagaimana manajemen senior gitu ya, atau juga studi komprehensif dapat dilakukan pada beberapa lapisan karyawan ya. Jadi bukan hanya karyawan tertentu saja ya. Dan juga melihat ya faktor-faktor apa yang menjadi perbedaan persepsi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi AI ya. Nah, jadi itulah Bapak Ibu peluang kita untuk riset ini ya. Jadi boleh saja kita gunakan variabelnya dan kita teliti untuk skop Sumatera Utara atau juga Indonesia ya. Nah, itu saya kira. Terima kasih Pak Filza dan juga Ibu Nurwani. Ya, terima kasih. Ya, berikutnya kita lanjutkan kepada penyaji yang kedua ya. Silakan Pak Bu Lila ya dan Pak Taufik. Kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dr. Iskandar Muda, SMMC AKLCA, selaku dosen seminar teori aplikasi. Dan terima kasih juga kepada teman-teman sekalian. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah saya akan memaparkan artikel kami yang berjudul Auditors and Tax Specialists Interprofessional Collaboration During Audit Engagements, Implication for Audit Production and Audit Quality, atau kolaborasi antar profesi auditor dan spesialis pajak selama penugasan audit, implikasi untuk produksi audit dan kualitas audit. Artikel ini ditulis oleh Candice de Hawks dari Northern Illinois University, Lindsay M. Andiola, Virginia Commonwealth University, dan Tracy J. Noga dari Bentley University. Artikel ini publish di jurnal Behavioral Research in Accounting, Index Scopus Q1 dengan SJR 0,93, dengan publishernya American Accounting Association. DOI, untuk DOI dalam artikel ini dapat kita lihat pada paparan slide. Gambaran umum riset, tempat riset. Tempat risetnya 3 kantor akuntan publik Global 7, tahun datanya 2015 sampai 2016. Deskripsi sampelnya itu penelitian kualitatif ini dilakukan dengan mewawancari 33 profesional antara bulan Oktober 2015 dan Mei 2016 yang terdiri dari 15 partner audit dan 18 partner pajak, direktur, manajer, senior, dan manajer dari 3 kantor akuntan publik Global 7 yang memiliki pengalaman bekerja dengan disiplin ilmu lain. Jumlah sampelnya 33 orang profesional.
Sumber data, data penelitian ini bersumber dari wawancara dengan rata-rata berdurasi 44 menit. Dilakukan melalui telepon dan dengan izin dari perusahaan. Direkam untuk keakuratan dan kemudian ditranskrip. Adapun teknik analisis data yaitu mengembangkan skema pengkodean berdasarkan tema-tema umum yang muncul selama wawancara serta menggunakan NVivo untuk mengumpulkan dan mengatur tanggapan dari orang yang diwawancarai berdasarkan kategori pengkodean. Latar belakang. Spesialis pajak seringkali menjadi bagian dari tim interprofesional yang melakukan audit laporan keuangan. Namun, hanya sedikit yang didokumentasikan mengenai peran dan kolaborasi mereka dengan auditor selama penugasan atau kontribusi mereka terhadap kualitas audit. Profesional pajak adalah salah satu spesialis yang paling sering digunakan selama audit. Boris Koshetova, Robinson, dan Wong 2020. Karena pengetahuan khusus tentang pajak yang seringkali dibutuhkan untuk mengaudit ketentuan pajak secara efektif dan efisien. Bobek, Vessel, dan Van der Velde 2021, Goldman, Harris, dan Omer tahun 2022. Ada beberapa alasan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang peran spesialis pajak dan kolaborasi mereka dengan auditor selama penugasan audit. Yang pertama, penelitian sebelumnya menyelidiki peran dan interaksi spesialis lain dengan auditor selama audit, termasuk spesialis penilaian, teknologi informasi atau TI, dan forensik. Griffith, Hammersley, dan Kodos 2015, Jenskin, dan Euler 2018, Bauer dan Estep 2019. Tetapi sangat sedikit yang didokumentasikan tentang peran spesialis pajak karena sebagian besar penelitian perilaku dan arsip pajak berfokus pada layanan non-audit. Misalnya pekerjaan kepatuhan pajak, perencanaan pajak, layanan konsultasi versus layanan audit. Fuchs 2017, Bobet et al. 2021. Kedua, spesialis pajak seringkali memiliki banyak tanggung jawab dan peran yang tidak dimiliki oleh spesialis lain yang harus diseimbangkan. Hal ini termasuk kepatuhan terhadap regulator audit dan otoritas perpajakan serta serangkaian standar profesional yang berbeda. Misalnya standar audit versus Undang-Undang Perpajakan dan ICPA 2023, pernyataan tentang standar layanan pajak. Mereka juga dapat berperan dalam berbagai peran yang berbeda untuk mengaudit klien, sebagai spesialis yang membantu mengaudit ketentuan klien dan sebagai konsultan atau pendamping klien melalui layanan pajak non-audit yang diizinkan. Adapun research question pada artikel ini yaitu mengapa dan bagaimana auditor dan spesialis pajak berkolaborasi dalam penugasan audit dan apa dampak yang dirasakan terhadap produksi audit dan kualitas audit. Organisasi penelitiannya, kami membahas tujuan penelitian kami melalui wawancara bersemi struktur dengan 33 auditor dan spesialis pajak yang sangat berpengalaman dari 3 kantor akuntan publik Kota 7. Kami menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk studi eksplorasi ini karena pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang kaya dan valid secara eksternal mengenai proses dan interaksi sosial yang terjadi dalam praktek menurut penelitian Power dan Gendron 2015, Mars dan Salterio 2016, Keno, MC Kraken, dan Salterio tahun 2017. Wawancara kami, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berfokus pada sifat keterlibatan spesialis pajak dalam audit dan bagaimana auditor dan spesialis pajak berbagai pengetahuan untuk kepentingan audit. Komponen-komponen yang mendasari kolaborasi antar profesi meliputi saling ketergantungan keahlian dan peran, berbagi pengetahuan dan tujuan, dinamika kekuasaan, kemitraan dan tanggung jawab, dan pengakuan bahwa interaksi merupakan proses yang aktif dan berkembang. Diadopsi dari penelitian De Amol et al. 2005. Para narasumber dan pajak kami mendiskusikan saling ketergantungan keahlian mereka yang berbeda dan mengapa keahlian pajak diperlukan untuk mengaudit ketentuan tersebut. Mereka menjelaskan bahwa ketentuan ini merupakan area audit yang semakin kompleks dan berisiko karena peraturan perpajakan sering berubah, tidak seperti area spesialis lainnya. Peraturan tersebut rumit, auditor sering tidak diberitahu tentang perubahan peraturan perpajakan yang sedang berlangsung dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi audit. Yang kedua, peran spesialis pajak dapat bervariasi di seluruh penugasan audit, mulai dari tinjauan tingkat tinggi, di mana sebagian besar pekerjaan audit tetap berada di tangan auditor, hingga upaya kelompok di mana tanggung jawab dibagi antara audit dan pajak, hingga spesialis yang memiliki kepentingan utama dalam melakukan prosedur audit atas ketentuan pajak. Yang ketiga, para narasumber juga menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kemitraan dan kolaborasi yang kuat antara auditor dan spesialis pajak dalam audit. Keempat, terakhir kolaborasi yang efektif dianggap
dianggap dapat meningkatkan kualitas audit dan hubungan dengan klien serta memberi manfaat bagi firma melalui pelatihan silang dan jaringan di tempat kerja. Secara khusus, para narasumber menyatakan bahwa kolaborasi antara audit dan pajak selama penugasan audit memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep dan aturan audit dan pajak daripada hanya menghadiri pelatihan di kantor akuntan publik, memberikan apresiasi yang lebih dalam terhadap departemen lain dan berkontribusi pada pengembangan generasi mitra audit dan pajak berikutnya. Hasil ini penting mengingat meningkatnya tren kerja jarak jauh di mana kolaborasi, pengembangan kemitraan, dan berbagi keahlian mungkin menjadi lebih menantang. Bailey, Dalton, Harp, dan Phillips 2023. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memahami proses kolaborasi antara auditor dan spesialis pajak selama audit dan mempertimbangkan dampak kolaborasi atau ketiadaan kolaborasi terhadap produksi dan kualitas audit. Novelty penelitian, yang pertama, selain penelitian ini menambah literatur tentang kolaborasi antar profesi. Yang kedua, penelitian ini tidak hanya menganalisis keterlibatan dan kolaborasi spesialis pajak dengan auditor, tetapi juga mengenai keterlibatan spesialis pajak dalam audit. Dalam penelitian ini tidak disebutkan adanya grand theory. Literatur review. Yang pertama, kolaborasi antar profesi antara auditor dan spesialis pajak. Audit dan pajak merupakan disiplin ilmu yang berbeda dalam profesi akuntansi, dan sebagai akibatnya, auditor dan profesional pajak memiliki keahlian yang berbeda. Bobek et al. 2021, Kirk et al. 2023. Oleh karena itu, auditor seringkali mengandalkan spesialis pajak untuk membantu tim audit dalam perencanaan audit dan penilaian risiko serta pengujian ketentuan pajak. Bobek et al. 2021. Penelitian menemukan bahwa auditor tidak selalu menggunakan spesialis pajak untuk mengaudit provisi, dan ketika mereka digunakan, masalah kualitas audit dapat muncul, termasuk pengawasan auditor yang tidak memadai atas pekerjaan spesialis dan keterlibatan spesialis yang tidak memitigasi salah satu material terkait pajak. Mengacu pada literatur dalam disiplin ilmu lain yang mengkaji kolaborasi antar profesi, juga disebut kolaborasi interdisipliner, didefinisikan sebagai proses interpersonal yang melaluinya anggota-anggota dari berbagai disiplin ilmu berkontribusi pada suatu produk atau tujuan yang sama. Berweger dan Schneider 1998, dan sebagai sebuah proses ketika individu-individu dalam disiplin ilmu yang sama namun memiliki hubungan khusus yang berbeda bekerja sama. Hinshaw dan Dillon 1995-115. Gamor dan kawan-kawan tahun 2005 mengulas kerangka kerja teoritis kolaborasi untuk mengidentifikasi komponen-komponen yang mendasari dan umum yang meliputi saling ketergantungan, berbagi kekuasaan, kemitraan, serta prosesnya. Saling ketergantungan yaitu mengakui bahwa para profesional membutuhkan keahlian satu sama lain untuk mengatasi masalah yang kompleks dan mencapai tujuan bersama. Para profesional saling mengandalkan satu sama lain untuk tugas-tugas tertentu, khususnya membagi peran dan tugas berdasarkan apa yang diketahui dan dilakukan dengan baik. Bernstein 2003. Sedangkan berbagi mencakup tujuan bersama, serta nilai-nilai tanggung jawab dan pengetahuan bersama. Endibu untuk Quebec, Banvita dan Filori 2020. Untuk terlibat dalam kepemilikan kolektif terhadap tujuan bersama, setiap profesional harus bertanggung jawab dan memiliki perannya masing-masing, dan mungkin perlu menunjukkan fleksibilitas peran tergantung pada kebutuhan situasi. Sedangkan dinamika kekuasaan itu termasuk persaingan dan masalah wilayah. Dapat menjadi sumber konflik ketika kekuasaan didistribusikan berdasarkan fungsi atau jabatan, bukan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Kemitraan yaitu hubungan yang melibatkan komunikasi yang terbuka dan jujur, saling percaya dan menghormati, serta menghargai kontribusi pihak lain. Terakhir, komponen kunci dari kolaborasi antar profesi adalah menyadari bahwa kolaborasi ini adalah sesuatu yang aktif dan berkembang atau proses. Tim perlu beradaptasi dengan keadaan yang berubah, sehingga kolaborasi tidak statis dan peran profesional dalam tim dapat berubah sebagai akibatnya.
Riset metodologi yaitu pertama merupakan penelitian kualitatif, dilakukan wawancara semi terstruktur untuk menjawab pertanyaan penelitian, wawancara kepada 33 profesional yang terdiri dari 15 partner audit dan 18 partner pajak, direktur, manajer senior, dan manajer dari 3 kantor akuntan publik Global 7 yang memiliki pengalaman bekerja dengan disiplin ilmu lain. Narasumber audit dan pajak dari berbagai firma, berbagai tingkatan, dan industri yang berbeda. Wawancara dilakukan antara bulan Oktober 2015 dan Mei 2016. Pertanyaan atau RQ recent question menggunakan 5 komponen kolaborasi antar profesi, yaitu saling ketergantungan, berbagi, kekuasaan, dan kemitraan, serta prosesnya sebagai lensa untuk menganalisis kolaborasi antara auditor dan spesialis pajak. Instrumen wawancara berfokus pada 4 komponen. Yang pertama, faktor penentu keterlibatan spesialis pajak dalam audit. Yang kedua, sifat pekerjaan mereka dalam audit. Yang ketiga, faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghambat pertukaran pengetahuan antara auditor dan spesialis pajak. Yang keempat, manfaat yang dirasakan dan tantangan dalam melibatkan spesialis pajak. 2 pertanyaan pertama memberikan konteks mengapa kolaborasi terjadi dan peran spesialis pajak selama audit yang mendukung pertanyaan ketiga dan keempat yang membahas proses kolaborasi dan hasil yang dirasakan. Wawancara dilakukan rata-rata berdurasi 44 menit, akan melalui telepon dan dengan izin dari perusahaan. Direkam untuk keakuratan dan kemudian ditranskrip. Mengembangkan skema pengkodean berdasarkan tema-tema umum yang muncul selama wawancara. Selama proses analis, transkrip dibaca ulang untuk melihat apakah ada wawasan baru yang muncul dan menyempurnakan skema pengkodean sesuai dengan kebutuhan. Dengan menggunakan skema pengkodean telah disepakati, 2 peneliti yang mengkodekan sampel transkrip dan seorang peneliti lainnya melakukan rekonsiliasi atas beberapa perbedaan yang ada. Mengingat tingginya kesepakatan antar peneliti, salah satu peneliti menerapkan skema pengkodean pada semua data wawancara di NVivo untuk mengumpulkan dan mengatur tanggapan dari orang yang diwawancarai berdasarkan kategori pengkodean. Untuk mencegah bias peneliti dan meningkatkan keandalan temuan, dilakukan pertama pengecekan anggota dengan memberikan ringkasan hasil kami kepada setiap perusahaan dalam sampel kami, dengan catatan tidak ada kesalahan dalam kesimpulan. Yang kedua, analisis kasus yang menyimpang atau negatif, di mana meninjau data dari berbagai perspektif dan melaporkan setiap kontradiksi di antara orang yang diwawancarai atau dengan penelitian dan teori sebelumnya. Hasil penelitiannya, teori menyatakan bahwa saling ketergantungan, berbagi, dinamika, kekuasaan, dan kemitraan serta proses yang sedang berlangsung merupakan komponen kunci dalam mengembangkan kolaborasi antar profesi yang efektif. Dari De Amor et al. 2005. Yang pertama, saling ketergantungan keahlian audit dan pajak. Aspek utama dari kolaborasi antar profesi adalah mengakui saling ketergantungan keahlian anggota tim dan menggabungkan keahlian tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Penelitian melaporkan bahwa keahlian untuk spesialis pajak berkontribusi pada keputusan auditor untuk melibatkan spesialis tersebut dalam audit dan kualitas audit. Secara khusus, para narasumber juga mengidentifikasikan bahwa para auditor berkolaborasi dengan para spesialis pajak di yurisdiksi global lainnya karena jenis keahlian pajak ini dibutuhkan untuk mengaudit ketentuan pajak klien. Yang kedua, tanggung jawab bersama untuk mencapai tujuan bersama dari ketentuan pajak yang diaudit. Kolaborasi antar profesi melibatkan auditor dan spesialis pajak yang berbagi tanggung jawab ketika bekerja untuk mencapai tujuan bersama ketentuan pajak yang diaudit. Kami menemukan bahwa beberapa tim audit menguatkan pendekatan 2 tim yang dijelaskan dalam penelitian sebelumnya, yaitu membagi tanggung jawab, sementara yang lain mengungkapkan penugasan yang menunjukkan integrasi yang lebih besar serta berbagi tanggung jawab dan pengetahuan antara auditor dan spesialis pajak, sehingga pajak lebih dilihat sebagai anggota inti dari tim. Untuk yang ketiga, dinamika daya. Dalam upaya mencapai tujuan bersama, dinamika kekuasaan dapat menjadi sumber konflik. Menurut San Markit,
Reguage et al. 2005. Dalam konteks audit, auditor pada akhirnya bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan untuk mendukung opini audit, sehingga kekuasaan dapat sulit untuk didistribusikan secara merata. Salah satu area kekuasaan auditor adalah kontrol atas anggaran audit dan berapa jam yang mereka alokasikan untuk spesialis pajak untuk audit. Misalnya mitra audit sangat sadar akan metrik keterlibatan. Yang keempat, kemitraan dalam proses kolaborasi. Aspek kunci lain dari kolaborasi antar profesi adalah adanya kemitraan, di mana hubungan kolegial dan rasa saling percaya dan saling menghormati terjalin di antara para profesional. Wawancara kami melengkapi penelitian sebelumnya yang membawa Estep 2019, Boris et al. 2020, dan Bobek et al. 2021 yang menemukan bahwa sifat hubungan antara auditor dan spesialis penting untuk kolaborasi. Kolaborasi adalah proses yang berkelanjutan. Dimensi terakhir dari kolaborasi antar profesi adalah bahwa kolaborasi ini melibatkan proses yang interaktif dan berkelanjutan. Para narasumber menjelaskan bahwa kolaborasi yang sedang berlangsung membantu mereka mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan apresiasi terhadap disiplin ilmu lain dalam perusahaan yang pada gilirannya membantu produksi audit Kasta penelitiannya ini dari Pak Taufik bilang. dan pada akhirnya kualitas audit. Ya. Berdasarkan wawancara, maka hasil penelitian ini dirangkum. Satu, auditor dan spesialis pajak merasakan adanya kebutuhan yang lebih besar untuk saling ketergantungan keahlian, terutama di antara berbagai jenis spesialis pajak karena meningkatnya spesialisasi pajak dan kompleksitas pajak global. Yang kedua, para narasumber yang kami wawancarai mengakui bahwa dinamika kekuasaan dan perbedaan sikap terhadap tujuan bersama dan kemitraan mempengaruhi proses kolaborasi. Yang ketiga, narasumber yang kami wawancarai juga melaporkan kejadian-kejadian di mana kolaborasi yang tidak efektif berdampak pada kualitas audit. Keempat, secara kolektif kami mendokumentasikan bagaimana kolaborasi auditor dan spesialis pajak atau kurangnya mempengaruhi produksi dan kualitas audit, memberikan wawasan bagi praktek regulator dan penelitian mengenai keterlibatan audit spesialis pajak dan memperluas literatur kolaborasi antar profesi keakuntansi. Adapun kesimpulan penelitian ini yaitu pertama, hasil penelitian ini memberikan kajian mendalam tentang mengapa dan bagaimana auditor dan spesialis pajak berkolaborasi selama audit dan mempertimbangkan dampak kolaborasi terhadap produksi audit dan kualitas audit. Dengan mengacu pada 5 komponen kolaborasi antar profesi yang diadopsi dari De Amort et al. 2005, kami menemukan bahwa peningkatan saling ketergantungan keahlian auditor dan spesialis pajak selama audit, termasuk kebutuhan akan keahlian dari para spesialis di dalam jaringan grup global mempengaruhi kolaborasi. Kontribusi penelitian yang secara khusus memberikan pemahaman tentang bagaimana kolaborasi antar profesi antara auditor dan spesialis pajak mempengaruhi audit ketentuan pajak, termasuk mengidentifikasi aspek-aspek unik dalam proses kolaborasi dan kesempatan untuk penelitian di masa depan yang dapat dikembangkan. Kalau secara kolektif, dengan memberikan beberapa kontribusi terhadap literatur. Yang pertama tentang ketentuan pajak dan keterlibatan spesialis pajak dalam audit. Yang kedua adanya kolaborasi antar profesi, melakukan pendekatan eksploratif untuk meneliti kolaborasi di tempat kerja dan melakukan pendekatan kualitatif, mempertimbangkan keberadaan dan pengaruh komponen-komponen kolaborasi dalam setting audit yang diusulkan oleh penelitian sebelumnya. De Amort et al. 2005, dan juga mengurai kompleksitas kolaborasi dalam konteks situasi tertentu untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam atas fenomena tersebut. Adapun keterbatasan penelitian dalam penelitian ini yaitu pertama, analisis dan kutipan-kutipan yang dipilih dalam makalah ini menunjukkan contoh-contoh di mana kolaborasi tidak berjalan dengan baik yang mengimplikasikan bahwa orang yang diwawancarai berbicara dengan jujur, tetapi orang diwawancarai juga bisa saja berusaha mengelola kesan. Kedua, sampel tidak acak merupakan hal yang umum terjadi dalam penelitian kualitatif. Ketiga, narasumber berasal dari kantor akuntan publik Global 7 sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan untuk perusahaan-perusahaan yang lebih kecil. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian di masa depan mempertimbangkan fokus regulator dalam meningkatkan audit grup global
Undang-Undang Pilar Dunia yang baru, OECD 2021, KPMG 2023, pendekatan-pendekatan di luar penelitian ini yang mempengaruhi kualitas audit, bagaimana proses kolaborasi dan intervensi meningkatkan kemitraan antara audit dan berbagai spesialis selama audit. Sekian, saya kembalikan kepada Pak Maful. Ya, itulah Bapak Ibu ya terkait dengan penelitian kolaborasi antara tax spesialis ya dengan auditor ya terkait dengan kualitas audit untuk meningkatkan kualitas audit. Jadi ini riset kualitatif juga ya dengan sampel hanya 33 auditor Bapak Ibu. Itu saya kira ya mungkin ada yang menanggapi atau juga ingin memberikan pandangan variabel atau riset kuantitatif yang peluang untuk direplikasi dari riset ini, silakan Bapak Ibu. Selamat pagi, izin Prof ya, boleh saya? Pak Joni. Ya, jadi saya melihat ini adalah satu penelitian yang bagus untuk replikasi di Indonesia ya, karena ini berbicara dari pengalaman ketika kita saya sebagai tax spesialis ya, jadi ketika kita melaksanakan tugas berbarengan dengan audit dari KAP terkemuka untuk wajib pajak yang telah berada di level madya, itu kita menemukan bahwa di tingkat KAP juga mereka mengalami kondisi yang tanda kutip kurang pede ketika mereka harus ketemu dengan bidang pajak. Nah, beberapa hal yang mungkin dilewatkan oleh para akuntan itu seperti rasio DER 1:4, yang dimana bagi akuntan mungkin itu adalah satu kondisi yang wajar ya untuk membiayakan seluruh bunga, tetapi bagi dunia perpajakan yang boleh dibiayakan itu hanya rata-rata dari bunga mereka yang berada di dalam skop komposisi 4:1 dibandingkan dengan jumlah ekuitas. Nah, kemudian terkait dengan biaya-biaya, contohnya biaya yang dibebankan ke perusahaan terkait dengan aktivitas direksinya. Akuntan akan dengan gampang itu membiayakan ke dalam biaya gaji, tetapi efek dari pembiayaan ini nanti langsung ke manajerialnya, ke para direksinya, karena itu akan masuk ke penghasilan mereka sebagai natura sesuai dengan PMK yang baru terbit di tahun lalu. Jadi memang benar bahwa di Indonesia sendiri itu banyak penambahan peraturan, perubahan peraturan yang sosialisasinya itu tidak masif ya. Contohnya PMK 164 yang diterbitkan 29 Desember tahun lalu, itu sampai sekarang juga masih banyak, bahkan konsultan pajak yang aku konsultan itu masih banyak yang belum update peraturan ini, apalagi dari sisi para akuntan. Nah, ini ada satu peluang yang besar banget, dan juga ini juga sebenarnya menjadi satu ruang untuk kedepannya kolaborasi penugasan di setiap KAP yang bertugas untuk mengaudit itu didampingi oleh seorang tax spesialis. Nah, tax spesialis ini yang menjadi satu fenomena juga ya, bahwa di luar sana banyak orang yang mengaku menjadi konsultan ya. Kemudian juga yang mengaku konsultan ini juga ada yang tidak memiliki izin praktik, ada yang memiliki izin praktik tetapi malahan yang memiliki izin praktik ini tidak mengerti mengenai peraturan, tahu mereka hanya mengenai negosiasi gitu. Nah, ini adalah satu gap yang gede ya. Sedangkan kalau yang di dunia praktisi kita yang dianggap memiliki pengetahuan yang sudah mapan itu, yang sudah mumpuni itu bukan di konsultan pajaknya malahan, tetapi di pengacara pajak. Yang hingga sekarang, hingga update kita di akhir minggu ini ya, untuk pengacara pajak yang baru berhasil diregistrasi di sistem online sekretariat pengadilan pajak, itu belum lewat 30 orang gitu. Nah, ini adalah satu fenomena di Indonesia, sehingga kita bisa melihat banyaknya kasus pengadilan pajak
itu untuk perusahaan-perusahaan besar juga banyak yang padahal mereka telah diaudit oleh KAP yang memiliki reputasi. Ini teman-teman dan juga Prof, bahwa di Indonesia jika ini direplikasi, peluang untuk pengembangan ini untuk ilmu yang bakal bisa diimplementasi di lapangan oleh para auditor juga mungkin bisa memberikan kontribusi ke mereka juga. Itu mungkin masukan dari saya. Ya, terima kasih Pak Joni, cukup bagus ya sebagai expert dari tax spesialis ya ini. Mungkin Pak Joni nanti bisa mendapatkan ilham ya, atau juga bisa menjadi masukan atau replikasi untuk rencana disertasinya ya. Ini lebih tepat dan memang ini jarang lah untuk diteliti ya untuk bidang perpajakan Pak Joni ya. Jadi mungkin nanti diarahkan ke kuantitatifnya gitu ya. Kalau ini sudah kualitatif tadi ditandai dari uji tema. Uji tema kemudian juga dari diwawancari hanya 30 ya. Sementara tadi sampelnya ada auditor dan juga ada tax spesialis ya untuk level Indonesia. Ya mungkin level kalau Indonesia ya auditor ya bisa minta bantu IAPI Pak ya. Jadi IAPI ada 500 auditor yang punya sertifikat CPA. Nah, itu mungkin bisa dijadikan sampel. Tapi dengan syarat kita buat surat permohonan dan hasilnya diberikan pada Institut Akuntan Publik Indonesia ya. Nah, ini banyak ada beberapa mahasiswa saya yang dalam hal ini dibantu oleh IAPI ya untuk distribusi kuesioner. Jadi jangan takut ya kalau untuk kuesionernya ini nggak dapat responden. Jadi udah di IAPI mungkin di asosiasi pajak juga mungkin bisa ya, saya nggak tahu asosiasi pajak mungkin tadi ada pengacara pajak, ada tax spesialisnya, ya mungkin nanti lebih apa gitu ya, ada asosiasi yang menaungi bisa kita kirim ya kuesioner ke sana. Nah inilah Bapak Ibu peluangnya untuk diteliti ulang ya. Mungkin ada tanggapan lain, silakan. Oke, sebelum masuk ke yang lain kita kupas dulu yang dari Pak Joni ya, Pak Prof. Ya Pak. Jadi memang laporan keuangan audit dan laporan keuangan perpajakan itu memang memiliki perbedaan yang cukup signifikan ya. Baik itu dari sisi tujuan, isi, dan penggunaannya. Jadi dari sisi tujuan pun laporan keuangan audit itu dibuat untuk memastikan keakuratan dan keterbukaan informasi keuangan sebagai suatu entitas bisnis tersendiri, serta untuk memberikan pendapat independen tentang laporan keuangan tersebut. Sedangkan laporan keuangan perpajakan sebaliknya dibuat untuk kepentingan perhitungan pajak dan pengawasan pajak. Jadi dia lebih spesialis lagi tujuannya gitu. Dan dalam isi juga laporan keuangan audit itu mencakup informasi keuangan yang lebih luas dan detail, termasuk analisis dan penilaian yang lebih dalam, serta pendapat auditor tentang laporan keuangan tersebut. Sedangkan pada laporan keuangan perpajakan, informasi keuangan diperlukan untuk perhitungan pajak dan pengawasan pajak aja. Dan dari sisi penggunaan juga laporan keuangan audit digunakan oleh berbagai pihak, termasuk investor, kreditor, dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan keuangan suatu entitas bisnis tersebut. Sedangkan laporan keuangan perpajakan itu sendiri hanya digunakan oleh pemerintah dan badan-badan pajak untuk mengawasi dan menghitung pajak yang harus dibayar. Sedangkan untuk standar laporan keuangan audit harus memenuhi standar akuntansi yang berlaku secara umum dan standar audit yang diterima secara umum. Sedangkan laporan keuangan perpajakan harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dan juga dalam sisi tahapan, laporan keuangan juga, laporan audit itu melibatkan tahapan audit yang lebih kompleks dan memerlukan keterampilan profesional yang lebih tinggi sebenarnya. Termasuk dari sisi pengumpulan dan analisis data, serta penilaian dan pendapat auditor. Jadi laporan keuangan perpajakan sebaliknya bisa dibuat dengan tahapan yang lebih sederhana dan memerlukan pengetahuan tentang peraturan perpajakan itu sendiri gitu. Jadi dari skupnya sebenarnya ya lebih sempit lagi kalau tentang perpajakan, cuman harus lebih dalam gitu ya. Jadi demikian aja. Silakan Kak Jarila tambahannya. Iya, mungkin sebelum Kak Jarila izin Prof, Bang Taufik dan Kak Jalila ya. Kalau saya lihat sih dari judul ya, ini kan sebenarnya
esensinya adalah adanya kolaborasi antara auditor dengan tax spesialis. Kalau kita melihat mungkin yang saya lihat tadi di dalam sampel Bang audit. Ihsan suaranya kurang kuat. Oh iya, kalau saya lihat sebenarnya di dalam sampel auditnya, ya di dalam gambaran teorinya ini sudah disebutkan sih deskripsi sampelnya ini melakukan wawancara dengan 33 profesional yang terdiri atas 15 partner audit dan 18 partner pajak. Di sini sebenarnya udah clear. Tetapi yang mungkin perlu pendalaman sebenarnya apakah auditor itu juga memiliki keahlian spesial ya terkait dengan teksnya itu sendiri. Nah, kalaulah memang mungkin secara objek pekerjaan akan sulit ya ketika memang luasan luasan auditnya itu cukup besar ya kalau di perusahaan-perusahaan besar misalnya. Karena saya lihat tadi tidak menyentuh sampai ke perusahaan-perusahaan atau KAP-KAP yang kalau nggak salah tadi ya Kak Jalila itu 7 ya, yang global itu 7 global kalau nggak salah KAP-nya. Padahal sebenarnya ada KAP-KAP yang lain. Nah mungkin itu jadi usulan untuk penelitian berikutnya bahwasanya melibatkan sampel-sampel terkecil ya dari KAP-KAP tertentu di luar yang kalau kita bilang sih top ini ya KAP yang langsung di dalam top 10 top list lah kalau kita bilang. Nah itu yang saya perlu mungkin konfirmasi ke Jalila dan Bang Maf'ul, apakah di dalam penelitian ini ada disebutkan bahwasanya si auditor itu juga memiliki tax spesialis. Kemampuan tax spesialis atau memang ini hanya pembatasan ketika si auditor bekerja sendiri dalam proses auditnya dan si tax spesialis masuk ke dalam fungsi dan tugasnya pada saat melakukan audit, atau sebaliknya auditor dan tax spesialis ini berjalan bersama ya pada saat proses audit dilakukan di dalam satu proses rangkaian atau mungkin itu paralel. Jadi laporan audit itu diserahkan kepada si tax spesialis dan mendapatkan semacam pendapat dari tax spesialis, kan itu mungkin biasa dari kalau memang itu masuk ke partnernya seperti itu. Mungkin penjelasan Kak Jalila. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Ihsan. Kalau Lila baca dalam artikel ini Bang, si auditornya kalau dibilang bukan tax spesialis, dan hanya pengetahuan umum secara pajak aja, tapi untuk yang mendetail kali teksnya spesialis khusus pajaknya itu makanya dikolaborasi Bang antara auditor dan tax spesialis ini. Jadi ada kolaborasi pada selama audit. Ada yang mau tambahkan Pak Maf'ul? Iya. Kalau mungkin jadi gambaran juga bagi saya ya kalau ke depannya misalnya apakah dalam penugasan tertentu ya pada saat kita melakukan pemilihan sampel di dalamnya juga meminta atau melihat data auditor itu tugasnya di wilayah mana saja gitu. Itu tadi kalau apakah memang kalau tax spesialisnya memang sendiri dihandle oleh tax spesialis ataukah juga memang dia berfungsi sebagai melihat atau mereview atau melakukan tes ya tes asersi terkait dengan audit di bidang pajaknya. Mungkin itu sih Kak tambahan dari saya, mungkin itu. Mungkin Bang Joni yang ada ekspor di sini silakan Bang. Udah lantai 5. Udah Oke, mulai acaranya. ini update peraturan sebenarnya bukan update peraturan baru ya, tetapi lebih condong ke penerapan peraturan yang sudah lama ada. Yaitu yang pertama, ada yang mau titipkan untuk nanti habis kata sambutan Pak Dekan ada ngasih Pak Maf'ul, laporan belum ini. di-unmute. Kemarin. Oke. Sekarang telah dipublikasikan bahwa bagi perusahaan yang telah menggunakan KAP itu wajib mencantumkan laporan audit mereka ke SPT. Nah, sehingga jika tidak dicantumkan itu akan dianggap SPT-nya itu tidak lengkap. Nah, SPT yang tidak lengkap itu adalah salah satu isi dari
isi dari kondisi yang dinyatakan suatu kesalahan yang bisa berujung ke tindak pidana perpajakan. Ya, jadi nanti bisa dilihat itu ada berita-berita pengusaha di penjara gara-gara tidak lapor SPT, pengusaha di penjara gara-gara lapor SPT tidak lengkap. Nah, salah satu yang tidak lengkap adalah tidak mencantumkan hasil audit. Sedangkan SPT itu wajib selesai di 30 April. Ini adalah satu kondisi yang memang jadi perdebatan ya, bahwa untuk pelaksanaan audit pajak dan audit KAP ini kalau dilakukan berbarengan itu ngambil waktu banget. Contohnya apa? Contohnya mengenai kelengkapan dari voucher setiap transaksi. Itu kalau di audit KAP mungkin sampling ya, tetapi kalau di audit pajak itu wajib full semua. Karena jika itu tidak ada, nanti itu jadi temuan koreksi. Nah, koreksi-koreksi fiskal di dalam perpajakan ini semakin banyak dikoreksi, itu dari tanda kutip pemerintah itu makin senang. Makin banyak biaya yang tidak diakui. Tapi bagi perusahaan, makin banyak yang dikoreksi, itu akan jadi kerugian karena setiap koreksi itu efeknya 22% jadi kerugian perusahaan. Nah, ini yang jadi fenomena sekarang. Apalagi di Indonesia kita lihat bahwa bahkan DJP sendiri sekarang telah mengadakan MOU dengan TNI. Kita nggak tahu ya, karena bulan 7 sudah penerapan Cortex. Nah, khawatir kita adalah setiap ada kasus-kasus yang kena ke perusahaan, itu nanti bisa nyambar ke KAP. Jika ini ada yang tanda kutip jahat itu, mau memanfaatkan kondisi untuk menjatuhkan KAP-KAP tertentu, itu kan gampang sekali. Hanya perlu mengekspos bahwa ini loh perusahaan bermasalah telah diaudit oleh KAP ini. Nah, sehingga kita melihat bahwa urgensi untuk kolaborasi antara KAP dengan konsultan pajak ini, dengan akuntan pajak ini, memang sebenarnya kalau untuk Indonesia yang sedang mengejar penerimaan pajak secara masif, itu sangat butuh, sangat urgent. Tax ratio sekarang di angka 10%, 10,3% untuk tahun lalu, dengan penerimaan negara itu 2.200 triliun dari pajak. Target kita itu mau digenjot hingga ke angka 18% atau setara dengan 4.000 triliun. Jadi 1.800 triliun itu sangat tidak mungkin untuk mengambil dari pekerja yang berada di bawah UMKM karena itu bebas pajak semua. Kemudian sangat tidak mungkin lagi diambil dari UMKM yang skalanya masih kecil, malah itu disubsidi pajaknya oleh pemerintah. Berarti target yang diambil adalah para corporate. Nah, pengguna KAP ini adalah corporate yang memang butuh untuk funding untuk sebagai support dokumen untuk funding ya, untuk funding. Nah, jadi ini adalah satu mungkin kita lihat menjadi satu urgensi sih. Ya, terima kasih Pak Joni. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu, kita kembali kepada metodologi risetnya, gitu ya. Di mana riset ini adalah riset kualitatif yang dalam hal ini menggunakan coding-coding, gitu ya, terkait dengan fenomena auditor dan juga hubungannya dengan tax spesialis untuk audit production ya, atau juga audit quality. Nah, jadi ini bisa kita rubah ya menjadi riset kuantitatif ya, di mana kita tinggal mencari dimensi auditor interpersonal, kemudian dimensi atau juga indikator dari tax spesialis dengan Y-nya ya, dengan Y-nya itu adalah auditor engagement implication, dan juga X1-nya atau Z1-nya audit production, dan juga Z2-nya audit quality ya, sebagai sebagai intervening atau juga sebagai moderating ya, mungkin audit engagement, dan Y-nya sebagai audit production atau juga audit quality. Nah, inilah peluangnya untuk kita riset. Walaupun tadi dijabarkan Pak Joni gitu ya, bahwasanya antara auditor dengan pajak itu saling melengkapi ya, terutama dalam pengisian SPT ya. Memang wajib SPT itu terutama corporate ya, melampirkan hasil audit ya,
dan nantinya direview juga oleh petugas pajak ya, oleh Fiskus. Nah, itu yang saya kira gambaran dari riset ini ya. Terima kasih pada Bapak Ibu sekalian atas tanggapannya ya, cukup aktif saya kira untuk paper ini, dan terima kasih ya kepada Ibu Jamila dan juga Pak Mahful Taufik. Kita sudahi saja perkuliahan ini, dan minggu depan ya dua orang lagi ya mungkin kita Bapak Ibu harus persiapkan ya. Boleh papernya langsung juga boleh ya disajikan supaya nampak gambaran jelas dan juga PowerPoint-nya. Boleh, silakan ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Terima Prof. kasih abang-abang kakak-kakak Video- semuanya. Video perkuliahannya Merdeka. akan saya share ya. Terima kasih. Ya, Ya, makasih, Baik, Prof. ya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, boleh Siang meninggalkan semua. Nangis, Pak Ibu. Bang Faisal, Ya, Kak Prof. Luci. Terima kasih semua. Izin Kasih Lip. Jadi semuanya. saat istimewa hari ini. Izin Lip ya. Izin, Li. Izin lab ya.